hidung manusia ternyata juga akan berubah ketika berbohong. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membacakan dongeng sebagai pengantar tidur dan istirahat kalian. Membacakan dongeng dapat menjadi salah satu cara mengembangkan perilaku baik pada anak. Kebanyakan cerita dongeng memiliki alur cerita yang menarik dengan pesan moral di dalamnya. Teman-teman tahu dong salah satu karakter fiktif dari Italia yang bernama Pinocchio? Ya, ia adalah boneka kayu yang dibuat oleh seorang kakek yang bernama Geppetto. Jadi kisah Pinocchio ini menceritakan pengalaman hidupnya yang berubah dari boneka kayu menjadi seorang anak laki-laki yang baik dan patuh, guys. Dan yang menarik dari Pinocchio ini adalah hidungnya itu akan memanjang ketika ia berbohong. Dan sehingga Pinocchio nggak jujur, orang-orang akan langsung tahu, oh ini nih, dia bohong ini. Dongeng anak dari Italia ini ada sejak tahun 1880-an loh guys. Nah, dari kisah Pinocchio ini kita mengajarkan anak untuk tidak berperilaku nakal, sebab kalau anak nakal biasanya akan mendapat ganjaran yang buruk dan sesuai perbuatannya juga. So, aku akan ceritakan dongeng Pinocchio ini sebagai pengantar tidur kalian. Cerita dongeng Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua yang bernama kakek Geppetto. Jadi ia hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu untuk mendapatkan uang. Nah, suatu hari Geppetto ingin mengukir sebuah boneka kayu laki-laki yang bernama Pinocchio. Ia lalu berandai-andai bahwa boneka ini hidup dan menjadi anak laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak laki-lakiku, kata kakek Geppetto. Dan kakek Geppetto ini nggak tahu bahwa kayu yang digunakan itu bukan kayu yang biasa. Jadi untuk mengukir Pinocchio ini adalah kayu yang ajaib. Ia juga nggak sadar bahwa perkataannya itu didengar oleh peri. Saat boneka itu selesai dibuat, kakek Geppetto meletakkannya di atas tempat tidur. Dan sang peri pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio. Boneka kayu, saat pagi datang kamu bisa berjalan dan bicara seperti anak-anak lain. Suatu hari kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki, kata peri itu. Tiba-tiba mata Pinocchio pun terbuka. Saat itu, peri lalu mengatakan syarat agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Satu hal yang penting, kamu harus bertemu dan bicara dengan seekor jangkrik. Dia akan berada di dekatmu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Ujar peri itu lalu pergi. Keesokan pagi, kakek Geppetto begitu terkejut karena melihat boneka yang dibuatnya itu bergerak. Boneka ini bahkan bisa bicara dan memanggilnya ayah. Ada apa ini? Kenapa anggota tubuhnya mulai bergerak? Kamu juga bisa bicara, tanya kakek Geppetto. Iya, aku putramu Pinocchio, jawab Pinocchio. Sebelum kakek Geppetto kembali bicara, Pinocchio lalu berdiri dan langsung berlari keluar rumah kakek Geppetto. Kakek Geppetto lalu mengejar Pinocchio yang berlari kencang. Orang-orang di jalanan yang melihat boneka hidup itu hanya bisa tertawa. Dan, Pinocchio, ayo kita pulang, berhenti berlari, kata sang kakek. Aku tidak mau pulang, aku ingin terus bermain. Aku tidak ingin terkurung di rumah saja, kata Pinocchio pada kakek Geppetto. Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah setelah berkeliling kota dan berbuat nakal. Ia pulang ke rumah karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta untuk didaftarkan ke sekolah. Jadi ia ingin seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Dan kakek Geppetto ini menyanggupi keinginan Pinocchio, meskipun dia tidak punya uang untuk membeli buku sekolah untuk Pinocchio. Kakek Geppetto lalu berusaha dengan keras mencari uang untuk anak-anak sekolah. Ia terpaksa menjual jaketnya yang sudah usang untuk dibelikan buku pelajaran, guys. Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio, katanya. Keesokan harinya,
Pinocchio pergi ke sekolah ditemani jangkrik ini guys. Dalam perjalanan ke sekolah, ia mendengar suara musik dan ternyata ada pertunjukan boneka di situ. Dan untuk bisa membeli tiket pertunjukan, Pinocchio menjual buku sekolah yang dibelikan oleh kakek Geppetto tadi. Sebelum menjualnya, dia telah diperingatkan oleh jangkrik untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tapi Pinocchio tidak mau mendengar perkataan jangkrik tadi, malah dia menyembunyikan jangkrik di balik topi agar tidak mengganggunya. Setelah pertunjukan, Pinocchio diajak naik ke panggung. Pinocchio berhasil membuat pertunjukan itu meriah karena dia adalah boneka hidup yang tidak digerakkan oleh manusia. Dan sayangnya Pinocchio justru terjebak dan ingin dimanfaatkan oleh pemilik pertunjukan ini guys. Ia dikurung di dalam kandang bersama jangkrik di balik topinya itu. Saat sedang bersedih terkurung, Pinocchio melihat peri ada di dekatnya dan lalu ia meminta pertolongan. Peri kemudian meminta Pinocchio menceritakan semua yang dialaminya dengan jujur. Alih-alih jujur, Pinocchio justru berbohong dan mengaku sudah ditipu dan dirampok oleh orang-orang jahat, guys. Mereka mencuri buku sekolahku dan memaksaku datang ke sini. Mereka lalu memasukkanku ke dalam kandang, katanya. Tiba-tiba hidung Pinocchio tumbuh memanjang setiap kali dia bicara bohong. Hidungnya semakin panjang setiap kali dia berbohong, langsung semakin lebih panjang lagi guys. Dan peri lalu berkata bahwa Pinocchio harus berkata jujur agar hidungnya tidak tumbuh lebih panjang lagi. Setiap kebohongan yang dikeluarkan dari mulutnya itu akan membuat hidungnya semakin panjang lagi guys. Pinocchio akhirnya bercerita dengan jujur. Peri akhirnya membantu membebaskan Pinocchio dan dengan menggunakan sihirnya untuk mengembalikan ukuran hidung Pinocchio. Setelah bebas, Pinocchio tidak langsung pulang, melainkan kembali berbuat nakal. Namun lagi-lagi Pinocchio diselamatkan peri. Dan saat perjalanan pulang guys, Pinocchio tiba-tiba terjebak di lautan, lalu ia dimakan oleh seekor hiu besar. Di dalam perut hiu itu dia melihat seorang sosok kakek Geppetto. Jadi keduanya saling berpelukan. Nah, Pinocchio dan kakek Geppetto berusaha bersama untuk mencari jalan keluar dari perut hiu tersebut. Pinocchio lalu mendapatkan ide untuk membuat api unggun di dalam perut hiu dan idenya pun berhasil guys, dan mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto yang tampak lemah lalu digendong oleh Pinocchio saat kabur dari perut hiu tersebut. Pinocchio merawat kakek Geppetto sampai pulih. Terima kasih Pinocchio, berkat kamu aku bisa kembali pulih dan sehat, kata kakek Geppetto. Setelah sampai di rumah, Pinocchio kembali didatangi peri di dalam mimpinya. Peri memuji Pinocchio yang berhasil menyelamatkan kakek Geppetto. Kamu telah membuktikan sebagai anak yang berani dan sekarang kamu telah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya, kata peri. Keesokan hari saat Pinocchio terbangun, dia mendapati tubuhnya sudah berubah. Jadi tubuh Pinocchio sudah menjadi tubuh manusia, bukan lagi kayu guys. Dan ia lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil menangis. Wow, terharu banget. Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki, katanya. Kakek Geppetto pun bahagia melihat Pinocchio kini sudah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Sejak saat itu, keduanya pun hidup bahagia dan Pinocchio tidak pernah lagi berbuat nakal. Nah, cerita tentang Pinocchio tersebut diceritakan dari generasi ke generasi karena dan membuat anak kecil jadi takut untuk berbohong karena tidak ingin memiliki hidung yang panjang. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada Pinocchio loh. Jadi para psikolog menemukan bahwa hidung manusia ternyata juga akan berubah ketika berbohong. Dan ini disebut dengan efek Pinocchio. Mengapa sih efek Pinocchio terjadi? So guys, para ilmuwan di Chicago Foundation for Treatment and Research of Taste and Touch ya begitu ya, menemukan itu ketika kita berbohong. Jadi kita mengeluarkan bahan kimia yang disebut katekolamin yang menyebutkan peradangan pada jaringan internal hidung. Nah, kebohongan akan meningkatkan tekanan sanguinus dan akibatnya hidung meradang, tampak sedikit memerah.
Para ahli dalam bahasa nonverbal ini telah mengamati bahwa mereka yang berbohong cenderung menggosok hidung mereka, baik dengan gesekan cepat di bawah hidung atau dengan sentuhan cepat dan hampir tidak terlihat ya guys. Oke guys, sekian penjelasan dari aku. Kalau ada kata yang salah mohon dikoreksi dan atau bisa komen di bawah kalau kalian ada pendapat lain. So pantengin terus video aku, subscribe channel aku, like dan komen, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.